Poin yang akan dibahas di video kali ini adalah proses bau mulut, faktor penyebab bau mulut, dan juga cara mengatasi bau mulut. Video ini super singkat dan super mudah untuk dimengerti, jadi tonton terus ya. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Viani Rezanti. Buat kalian yang belum kenal aku itu sarjana kedokteran dan aku akan membuat banyak video tentang kesehatan. Jadi, aku harap banget kalian untuk nge-like, komen, share, dan juga subscribe ke YouTube channel aku, oke? Sumber materinya udah aku cantumin di description box, jadi kalau yang mau ngecek boleh ya di bawah. Oke, kita mulai aja ya guys. Pertama adalah proses bau mulut. Pada dasarnya, zat yang tercium pada saat kita lagi bau mulut itu adalah komponen sulfur yang mudah menguap, namanya volatile sulfur compound atau disingkat VSC. Nah, VSC ini datangnya dari mana sih? VSC itu adalah produk hasil pembusukan protein-protein oleh bakteri yang ada di mulut. Bingung nggak? Jadi ada bakteri nih dalam mulut, terus dalam mulut juga ada sisa makanan, atau enggak sel darah misalkan kalau ada luka di gusi kita. Ketemulah nih antara bakteri dan juga sisa makanan. Terjadilah proses pembusukan sisa makanan ini oleh bakteri. Nah, produknya itu salah satunya adalah VSC ini yang bikin kita bau mulut. Gampang kan? Nah, proses ini biasanya terjadi di belakang lidah, di celah-celah gusi, atau di gigi bolong. VSC ini dalam keadaan normal ada, tapi dalam kadar yang rendah. Kalau kadarnya tinggi, ya jadi bau mulut. Terus apa sih yang bikin VSC ini kadarnya tinggi? Nah, sekarang kita masuk ke faktor pendukung yang bikin bau mulut. Yang pertama, air liur atau saliva sedikit. Makanya kalau misalkan mulut kita kering, cenderung bau kan? Ini juga alasan kenapa pagi-pagi itu mulut kita bau jigong. Yang kedua, masalah gigi atau gusi. Bisa karena gusi bengkak, atau gigi bolong, atau karena karang gigi, itu juga bisa bikin bau mulut. Yang ketiga, itu tongue coating. Yang lidahnya kayak gini nih guys, yang bikin bau mulut. Beda kan sama yang ini? Terus kak, kalau misalkan aku udah sering sikat lidah, tapi mulutku masih bau, itu karena apa? Mungkin sumbernya itu dari bagian belakang lidah yang susah untuk dijangkau. Yang keempat adalah sering nafas pakai mulut. Itu bikin mulut jadi kering. Yang kelima, penyakit pernafasan atau peningkatan dari mukus. Bisa karena infeksi amandel, sinusitis, dan lain-lain. Yang keenam adalah masalah di sistem pencernaan. Misalkan MAH atau gastritis. Atau kalian yang suka asam lambungnya naik ke mulut, itu bisa bikin bau mulut. Dan yang terakhir adalah kondisi sistemik lainnya. Terus cara mengatasinya gimana sih? Pertama, perlu digarisbawahi, kalau mau efektif menghilangkan bau mulut, kalian harus cari tahu penyebabnya apa. Kalau misalkan kalian ngerasa mulut kalian suka kering karena kurang minum, kalian harus banyak minum. Kalau misalkan masalah gigi, berarti kalian harus ke dokter gigi. Kalau misalkan emang karena MAH, berarti harus diobati. Yang kedua adalah professional oral healthcare examination. Nah, ini ditangani langsung oleh dokter gigi nih guys. Yang ketiga adalah bersihkan lidah kalian. Pas lagi sikat gigi, kalian bisa sekalian sikat lidah kalian, atau pakai tongue scraping kayak gini. Yang keempat adalah mouth rinsing atau obat kumur. Gold standardnya atau yang paling efektif itu adalah yang mengandung zat chlorhexidine. Yang kelima adalah peppermint. Peppermint ini dia bisa meningkatkan produksi dari saliva atau air liur. Jadi nggak bikin mulut kita kering. Nah, kalau yang ini cuma sementara doang ya guys, tidak menghilangkan penyebabnya apa. Kalian bisa ganti odol kalian yang ada peppermintnya, atau kalian bisa makan permen yang ada mintnya. Oke guys, jadi itu aja informasi yang bisa aku kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku harap banget kalian like, komen, share, dan juga subscribe ke YouTube channel aku. Bagi kalian yang mau tahu tentang keseharian aku, bisa follow di Instagram aku ya, Viani Rezanti. Makasih ya guys yang udah nonton. See you!